Kamu pernah nggak sih buka sebuah website terus tampilannya berantakan banget? Cuma ada tulisan hitam sama link biru di latar putih? Nah, kemungkinan besar itu karena ada satu hal yang gagal di load, CSS. Hari ini kita bakal kupas tuntas bahasa yang bisa mengubah kerangka web jadi sebuah karya seni digital. Wah, coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri, kita punya HTML murni. Iya sih, semua informasinya ada di sana, tapi ya ampun, kelihatan kuno dan ngebosenin banget kan? Terus lihat yang di kanan. Dengan sentuhan sihir CSS, halaman yang sama jadi hidup. Teksnya jadi enak dibaca, warnanya menarik, dan semuanya tertata rapi. Inilah kekuatan CSS, mengubah struktur jadi sebuah pengalaman visual. Analogi yang paling pas buat ngertiin ini tuh begini. Anggap aja HTML itu kerangka rumahnya. Ada dinding, atap, dan pintu. Nah, CSS itu yang milih warna catnya, yang nata perabotannya, sampai yang gantungin lukisan di dinding. Tanpa CSS, setiap rumah di internet bakal kelihatan sama aja, kosong dan kaku. Oke, jadi ini rencana main kita hari ini. Pertama, kita bakal mundur sedikit ke masa lalu buat lihat gimana dunia tanpa CSS. Terus, kita akan bedah anatomi dari sebuah aturan gaya. Abis itu, kita belajar cara nata elemen di halaman. Lanjut lagi, kita akan bongkar rahasia di balik desain yang responsif. Dan terakhir ditutup dengan beberapa tips pro. Siap? Yuk kita mulai? Mari kita mulai dengan coba pahami dulu masalah apa sih yang sebenarnya diselesaikan sama CSS. Jadi gini, sebelum ada CSS, semua gaya, kayak warna, jenis font, posisi, itu harus ditulis langsung di dalam kode HTML-nya. Bisa kebayang nggak betapa berantakan dan nggak efisiennya itu? Pusing deh. Nah, ini dia poin kuncinya. CSS itu memungkinkan kita buat misahin antara apa isinya, yaitu konten HTML, dari gimana tampilannya, yaitu gaya CSS. Ini bikin kode kita jadi jauh lebih bersih, lebih gampang diurus, dan pastinya lebih fleksibel. Satu file CSS bisa dipakai buat ngatur gaya ratusan halaman sekaligus. Efisien banget kan? Sekarang, gimana sih sebetulnya cara kerja CSS? Mungkin kelihatannya rumit, tapi percaya deh, logikanya sebenarnya sederhana banget. Yuk kita bedah struktur dasarnya. Nah, yang kita lihat di layar ini ada sebuah aturan CSS yang lengkap. Aturan ini pada dasarnya lagi ngomong ke browser, "Hey browser, tolong cari semua elemen paragraf, terus ubah warnanya jadi biru, dan bikin teksnya jadi tebal." Setiap aturan kayak gini tuh terdiri dari 3 bagian utama, selector, property, dan value. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ada yang namanya selektor. Anggap aja ini adalah target kamu. Di contoh kita tadi, targetnya adalah P, yang artinya paragraf. Ini adalah cara kita ngasih tahu CSS, aku mau ubah elemen yang ini nih. Targetnya ini bisa spesifik banget, misalnya cuma satu elemen unik, atau bisa juga luas banget, misalnya semua judul di halaman. Oke, setelah kita punya targetnya, kita perlu nentuin apa yang mau kita ubah dari target itu. Nah, disitulah properti berperan. Ini adalah karakteristik visualnya. Kita mau ubah warna teksnya, kita pakai color. Mau ubah ukurannya, kita pakai font size. Hampir semua hal yang bisa kamu bayangin ada propertinya. Dan bagian terakhir dari puzzle ini adalah value. Setelah kita tahu targetnya apa, selektor, dan apa yang mau diubah, properti, kita perlu kasih tahu gimana cara ngubahnya. Jadi kalau propertinya color, value-nya bisa blue. Kalau propertinya font weight, value-nya bisa bold. Gampang kan? Pilih target, pilih properti, terus kasih nilainya. Beres. Nah, ada 3 cara utama buat ngerapin aturan-aturan ini. Yang pertama, inline. Ini artinya kita nulis gayanya langsung di tag HTML. Cocoklah buat perbaikan cepat. Terus ada internal. Ini kita taruh semua CSS di dalam tag style di bagian atas file HTML, berguna buat satu halaman yang gayanya unik. Tapi standar profesional dan cara terbaiknya adalah eksternal, di mana semua gaya kita simpan di file .css terpisah. Ini cara paling rapi dan efisien buat proyek besar. Oke, kita udah tahu nih cara ganti warna dan jenis huruf. Tapi, gimana caranya CSS ngatur tata letak? Kok bisa sih elemen-elemen itu ada yang di samping, di tengah, atau di pojok? Kuncinya ada di 3 ide dasar ini. Pertama, dan ini yang paling penting, bayangin setiap elemen HTML itu sebagai sebuah kotak. Entah itu gambar, paragraf, atau judul, semuanya itu kotak. Kedua, setiap kotak ini punya lapisan-lapisan kayak bawang. Kontennya di paling tengah, terus ada padding atau ruang di dalam kotak, border sebagai garis tepinya, dan margin sebagai ruang di luar kotak.
Begitu kita paham ini, kita bisa pakai alat canggih kayak Flexbox buat nyusun semua kotak-kotak ini di halaman. Percaya deh, Flexbox ini bener-bener game changer. Dulu, hal sesimpel menempatkan 3 kotak berdampingan dan bikin posisinya pas di tengah itu bisa jadi mimpi buruk. Susahnya minta ampun. Dengan Flexbox, kita cuma butuh 1 baris kode buat bilang atur item-item ini secara fleksibel, dan boom, semuanya langsung berbaris rapi dengan jarak yang pas. Ini super duper kuat dan gampang dimengerti. Sekarang kita masuk ke salah satu topik paling krusial di dunia web modern. Gimana caranya bikin satu website bisa kelihatan bagus di semua perangkat? Mau itu di layar ponsel yang kecil sampai monitor komputer yang besar. Kamu pasti pernah ngalamin kan, buka website di laptop tampilannya sempurna. Terus buka website yang sama di HP, tampilannya juga sempurna, tapi beda, lebih pas buat layar yang kecil. Gimana sihir ini bisa terjadi ya? Tentu aja ini bukan sihir, walaupun kadang rasanya emang kayak sihir. Jawabannya adalah sebuah fitur CSS yang cerdas dan kuat banget, namanya Media Queries. Cara kerjanya tuh gini, Media Query itu pada dasarnya kayak sebuah pernyataan jika maka. Kode yang kamu lihat di layar ini artinya, jika lebar layar kurang dari atau sama dengan 600 piksel, maka terapkan aturan CSS apapun yang ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, ini yang memungkinkan kita punya gaya yang beda-beda untuk ukuran layar yang beda-beda, bikin desain kita jadi benar-benar adaptif. Keren kan? Oke, terakhir nih. Nulis CSS itu bukan cuma soal bikin tampilan jadi bagus, tapi juga soal nulis kode yang rapih, yang bisa dipelihara dan dimengerti orang lain, atau bahkan diri kita sendiri di masa depan. Yuk kita lihat beberapa tips cepatnya. Pertama, pakai nama yang jelas. Dot tombol login itu jauh lebih gampang dimengerti daripada dot kotak satu. Kedua, manfaatin variabel CSS buat nyimpen nilai kayak warna utama, biar konsisten di seluruh website. Ketiga, usahain banget buat hindari important. Ini tuh kayak kita maksa dan teriak ke kode kita yang seringnya malah bikin masalah di kemudian hari. Dan terakhir, seperti yang udah kita bahas, selalu pisahkan CSS kamu di file tersendiri. Dan percaya deh, ini semua baru permukaannya aja loh. Kita udah bahas dasar-dasarnya, tapi CSS juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kayak animasi. Dengan properti kayak transitions dan animations, kamu bisa bikin tombol berubah warna dengan mulus pas disentuh, atau bikin elemen meluncur dengan halus ke posisinya. Ini benar-benar bisa ngasih nyawa ke halaman web kamu. Jadi kita udah lihat gimana HTML itu ngasih struktur dan CSS ngasih gaya. Kalau digabungin, mereka bisa menciptakan halaman web yang statis tapi tetap indah. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita bikin halaman ini jadi bisa merespons aksi dari pengguna? Nah, itu udah masuk ke ranahnya JavaScript, dan mungkin itu bisa jadi topik kita di pembahasan selanjutnya.